Kenalkan, saya Solokuratul Aini. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dan ciri utama dari pasar kompetitif. Di sini mau nanya nih ke teman-teman, kira-kira apa sih pasar kompetitif itu? Pasar kompetitif adalah struktur pasar dengan banyak penjual dan pembeli, di mana tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi harga. Produsen dan konsumen bertindak sebagai price taker, menerima harga yang terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan. Sebagai bentuk pasar yang ideal, pasar ini menjadi acuan untuk menganalisis struktur lain, seperti monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Kemudian, ciri utama dari pasar kompetitif itu sendiri ditandai oleh banyaknya pelaku pasar dengan produknya homogen yang memungkinkan konsumen itu bebas berpindah tanpa hambatan dan tindakan individu itu tidak mempengaruhi harga itu sendiri. Materi selanjutnya adalah equilibrium dalam pasar tenaga kerja. Equilibrium dalam pasar tenaga kerja terjadi ketika permintaan tenaga kerja ini bertemu dengan penawaran tenaga kerja. Pertemuan antara keduanya inilah yang membuat perusahaan itu mengalami kesulitan yang bersifat dinamis. Pasar tenaga kerja ini akan bergerak menuju keseimbangan pasar. Setelah upah tenaga kerja ini telah ditentukan oleh pasar persaingan sebesar W star, perusahaan ini akan meng-hire sejumlah tenaga kerja pada tingkat upah sebesar nilai marginal produk tenaga kerjanya, di mana pada perusahaan pertama itu akan mempekerjakan tenaga kerja itu sejumlah E1, sedangkan pada perusahaan kedua juga akan mempekerjakan tenaga kerja sebesar E2. Penjumlahan antara tenaga kerja di perusahaan 1 dan perusahaan 2 itu akan di-hire seluruhnya oleh perusahaan sebesar E star. Teman-teman juga bisa melihat terdapat gambar segitiga yang berwarna abu-abu yang menyatakan bahwa terjadinya surplus produsen. Surplus produsen itu terjadi pada tingkat keseimbangan. Perusahaan ini akan membayar pekerja dengan upah W star, meskipun pada beberapa titik mereka itu bersedia membayar lebih, yang membuat perusahaan ini menikmati keuntungan tambahan karena bisa membayar upah yang lebih rendah dari yang mungkin perusahaan bayarkan jika ada kekurangan tenaga kerja. Teman-teman juga bisa melihat pada gambar segitiga yang berwarna biru. Hal itu ditandai karena adanya surplus pekerja. Surplus pekerja itu sendiri terjadi ketika pada tingkat upah keseimbangan W star, pekerja itu bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah dari W star dan juga menerima upah sebesar W star, yang berarti pekerja ini menerima upah yang lebih tinggi daripada yang pekerja harapkan. Materi selanjutnya adalah equilibrium kompetitif di seluruh pasar tenaga kerja. Di situ teman-teman dapat melihat bahwa terdapat dua gambar kurva. Di sebelah kiri adalah pasar tenaga kerja utara dan di sebelah kanan adalah pasar tenaga kerja selatan. Teman-teman juga bisa melihat bahwa upah di daerah utara itu lebih tinggi dari daerah selatan. Karena tingginya upah di daerah utara, maka banyak sekali para tenaga kerja di selatan itu yang pindah atau bermigrasi ke utara, mengingat tingginya upah di daerah utara tersebut. Karena banyaknya tenaga kerja di daerah selatan itu yang pindah ke utara, hal itu dapat terjadinya penaikan upah yang dibuktikan dengan adanya pergeseran ke kiri di daerah selatan. Nah, sedangkan di daerah utara itu sendiri, kurva itu bergeser ke kanan karena semakin banyaknya tenaga kerja di utara, perusahaan itu mau tidak mau dia harus mengeluarkan upah yang lebih besar daripada biasanya. Hal itu yang menyebabkan terjadinya penekanan upah. Karena banyaknya pekerja yang pindah, sehingga perusahaan di selatan itu harus mengurangi nilai outputnya, seperti yang ditampilkan pada kurva di daerah selatan, terbentuknya trapesium yang sangat kecil. Di lain halnya,
karena di utara itu semakin banyak tenaga kerja di perusahaan, ditambah lagi banyaknya para tenaga kerja di selatan itu yang pindah ke utara, maka perusahaan itu pastinya akan mengalami peningkatan nilai output. Seperti yang teman-teman lihat, terdapat gambar trapesium yang lebih besar dibandingkan dengan gambar trapesium di daerah selatan yang membentuk sudut A, B, dan C. Karena hal itulah upah di utara itu akan sama dengan upah di selatan. Selanjutnya, saya Stefania Tanya Hutosoid akan menjelaskan dampak pajak gaji yang dinilai oleh para pekerja. Seperti yang kita lihat dari kurva tersebut, pajak gaji yang dinilai para pekerja menggeser kurva penawar ke kiri, yaitu dari S0 ke S1. Pajak gaji ini pun memiliki dampak yang sama pada upah keseimbangan dan pekerjaan terlepas dari siapa yang dinilai. Jika dilihat kembali, kurva penawaran naik sebesar $1 ke S1. Oleh karena itu, pajak gaji yang dikenakan pun akan menciptakan jurang pemisah antara jumlah yang harus diterima pekerja dari majikan mereka jika mereka ingin menawarkan jasa mereka di pasar tenaga kerja dan jumlah yang dapat dibawa pulang oleh pekerja. Ekuilibrium pasar tenaga kerja pun kemudian bergeser dari A ke B. Dan pada ekuilibrium baru, pekerja menerima upah sebesar $1 dari pemberi kerja. Dan total kesempatan kerja pun turun dari N0 ke S1. Akan tetapi, jika diperhatikan kembali, pekerja harus membayar pajak sebesar $1 per jam kerja. Upah aktual pekerja pun setelah pajak turun dari W10 menjadi W1-1. Oleh karena itu, pajak gaji yang dinilai pada pekerja mengarah pada jenis perubahan yang sama dalam hasil pasar tenaga kerja seperti pajak gaji yang dinilai pada perusahaan. Kedua pajak tersebut pun mengurangi gaji pekerja, meningkatkan biaya 1 jam kerja untuk perusahaan, dan mengurangi tenaga kerja. Faktanya, seseorang dapat menunjukkan bahwa pajak gaji sebesar $1 akan memiliki efek numerik yang persis seperti pada upah dan pekerjaan terlepas dari siapa yang memikul tanggung jawab hukum untuk membayarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan dengan pasokan inelastis. Seperti yang kita ketahui, pajak gaji yang dinilai pada perusahaan dialihkan sepenuhnya ke pekerja ketika kurva penawaran tenaga kerja adalah inelastis sempurna. Jika kita perhatikan pada suatu kasus ekstrim, yaitu pajak gaji dialihkan seluruhnya ke pekerja, maka kita dapat memisalkan bahwa pajak dikenakan pada perusahaan dan kurva penawaran tenaga kerja tidak elastis sempurna. Karena sebanyak pekerja N0 dipekerjakan di pasar ini terlepas dari upahnya. Seperti sebelumnya, pengenaan pajak gaji menggeser kurva permintaan ke bawah sebesar $1. Sebelum pajak, upah ekuilibrium adalah W0. Namun, setelah pajak, upah ekuilibrium adalah W0-1. Oleh karena itu, semakin inelastis kurva permintaan, maka semakin besar juga fraksi pajak gaji yang akhirnya dibayar pekerja. Sehingga, tidak mengherankan apabila sebagian besar beban pajak gaji memang dialihkan ke pekerja. Meskipun ada beberapa ketidaksepakatan mengenai jumlah pasti dari pergeseran ini, beberapa studi menunjukkan bahwa pekerja melalui upah kompetitif yang lebih rendah membayar sebesar 90% dari pajak gaji. Dampak manfaat yang dimandatkan. Di kurva A, biaya $C perusahaan untuk menyediakan manfaat yang dimandatkan menggeser kurva permintaan dari D0 ke D1. Pekerja menilai manfaat hanya dengan $B, sehingga kurva penawaran bergeser ke bawah lebih sedikit. Ketenaga kerjaan pada ekuilibrium baru atau titik R lebih tinggi daripada yang akan terjadi jika perusahaan telah dinilai pajak gaji sebesar $C, yaitu titik Q, tetapi lebih rendah daripada keseimbangan tanpa pajak atau titik P. Pengaruh terhadap upah dan ketenaga kerjaan dalam grafik ini,
perusahaan harus menyesuaikan pengeluaran mereka atau biaya C untuk memberikan manfaat lebih kepada pekerja. Meskipun penawaran tenaga kerja bisa meningkat, efek yang lebih besar mungkin adalah penurunan lapangan pekerjaan jika biaya ini terlalu tinggi bagi perusahaan. Dampak ekonominya, kebijakan semacam ini mungkin meningkatkan pendapatan pekerja dalam jangka pendek, tetapi bisa menurunkan lapangan pekerjaan jika perusahaan mencari cara untuk mengimbangi biaya tambahan tersebut. Di sisi lain, pekerja yang mendapatkan manfaat lebih besar mungkin akan merasa lebih puas dan loyal, yang dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang. B. Biaya mandat sama dengan penilaian pekerja. Ketika biaya untuk memberikan mandat sama dengan penilaian pekerja, equilibrium yang dihasilkan mereplikasi equilibrium tanpa pajak kompetitif dalam hal pekerjaan, total biaya pekerjaan pekerja, dan total kompensasi yang diterima pekerja. Dampak ekonomi dalam kurva ini bagi perusahaan, biaya yang ditanggung perusahaan tidak akan terlalu tinggi jika manfaat yang diberikan sesuai dengan penilaian pekerja. Namun, tetap menjaga keseimbangan tenaga kerja. Kedua, pekerja akan merasa puas dengan manfaat yang diberikan jika sesuai dengan yang diharapkan, tetapi tidak ada peningkatan besar dalam jumlah pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga yaitu keseimbangan tenaga kerja. Jika perusahaan memberikan manfaat sesuai dengan penilaian pekerja, ini akan menjaga keseimbangan tenaga kerja tanpa mengganggu perusahaan secara berlebihan. Namun, ada kemungkinan sedikit penurunan dalam jumlah pekerjaan yang dibutuhkan karena biaya tetap ada. Kesimpulannya, pasar kompetitif merupakan salah satu bentuk pasar ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, dan setiap pelaku pasar berperan sebagai price taker. Kondisi ini menciptakan efisiensi yang optimal, di mana barang atau jasa diproduksi hingga biaya marginal yang sama dengan harga pasar, yang disebut sebagai kondisi efisiensi Pareto. Pada pasar tenaga kerja, keseimbangan terjadi ketika penawaran sama dengan permintaan pada tingkat upah yang kompetitif, sehingga menciptakan efisiensi dalam alokasi tenaga kerja. Namun, kebijakan seperti pajak gaji dan subsidi tenaga kerja dapat mempengaruhi equilibrium ini. Pajak gaji dapat mengurangi jumlah pekerja yang dipekerjakan, menurunkan upah, dan menciptakan kerugian bobot mati. Sedangkan subsidi tenaga kerja dapat meningkatkan lapangan kerja dan upah yang diterima pekerja. Secara keseluruhan, pasar kompetitif memainkan peran penting dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendukung kesejahteraan ekonomi.